Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutafail Akbar. Di video kali ini saya akan membahas tentang basis data atau database. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan database menggunakan perintah DDL dan DML. Langsung saja. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik atau teratur, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data atau database tersebut. Komponen dasar database. Dalam membuat database harus memiliki komponen dasar agar terciptanya database, maka hal yang harus diperhatikan yaitu: pertama, data, yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Kedua, hardware, terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengelola sistem basis data berupa peralatan penyimpanan seperti disk, drum, tape, lalu peralatan input dan output atau peralatan komunikasi. Ketiga, software, sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada basis data, dapat berupa database management system atau DBMS atau program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Lalu fungsi database, hampir semua industri seluruh dunia menggunakan teknologi database sebagai penunjang aplikasi dan sistem bisnis mereka. Berikut beberapa fungsi dari database. Pertama, mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan cepat dan akurat. Kedua, menghindari adanya duplikasi atau data ganda dan inkonsistensi data. Ketiga, memudahkan dalam menyimpan, mengedit, menghapus, menginput, dan mengakses data. Keempat, menjadi sebuah solusi dalam proses penyimpanan sebuah data, terutama data yang memiliki ukuran besar. Kelima, mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Perancangan database merupakan upaya untuk membangun sebuah database dalam suatu lingkungan bisnis. Untuk membangun sebuah database terdapat tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui atau kita lalui ya. Pertama, perencanaan basis data. Kedua, mendefinisikan sistem. Ketiga, analisa dan mengumpulkan kebutuhan. Keempat, perancangan basis data. Kelima, perancangan aplikasi. Keenam, membuat prototipe. Ketujuh, implementasi. Kedelapan, konversi data. Kesembilan, pengujian. Dan yang ke-10, pemeliharaan. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry, edit, hapus, query terhadap data, membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Jadi banyak sekali berkembang perangkat lunak DBMS ini seperti MySQL, Oracle, Sybase, DBase, Microsoft SQL, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Ada 3 kelompok perintah yang digunakan dalam mengelola dan mengorganisasikan data dalam DBMS. Pertama, Data Definition Language atau DDL merupakan perintah-perintah yang digunakan oleh seorang database administrator untuk mendefinisikan struktur dari database, baik membuat tabel baru, menentukan struktur penyimpanan tabel, model relasi antar tabel, validasi data, dan lain sebagainya. Kedua, Data Manipulation Language atau DML. Perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data pada suatu database. Manipulasi yang dapat dilakukan terhadap data adalah penamaan data, penyisipan data, penghapusan data, dan juga pengubahan data. Ketiga, Data Control Language atau DCL, yaitu bagian ini berkenaan dengan cara mengendalikan data seperti siapa saja yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh banyak user, dan lain sebagainya. Baiklah, video selanjutnya kita akan membuat database menggunakan perintah DDL dan DML. Oke, selanjutnya kita akan membuat database menggunakan perintah DDL dan DML menggunakan software SAM dan juga command prompt atau CMD. Jadi langkah pertama, pastikan
laptop kalian atau komputer kalian sudah terinstall software SAM. Dan jika sudah terinstall, kita buka. Dan untuk mengaktifkannya, tinggal klik tombol start di bagian MySQL. Jika sudah aktif, maka akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan buka atau cari command prompt atau CMD di bar pencarian. Jika sudah ketemu, kita klik dan kita tuliskan seperti ini, cd titik titik lalu tekan enter. Kita tulis lagi, lalu selanjutnya kita tuliskan cd spasi sum, lalu cd MySQL. Yang ini jangan sampai tipu ya, MySQL, lalu cd bin, lalu MySQL spasi strip uroot, dan jika sudah tekan enter. Nah, jika sudah berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat database dengan cara menggunakan sintak create. Kita tulis create spasi lalu database spasi lalu nama database yang sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan memberikan nama database toko sembako. Nah, jika terdapat dua kata seperti ini, jangan dikasih spasi ya, tapi diberi seperti ini, underscore gitu. Karena saya akan membuat toko sembako, maka saya akan kasih underscore di antara toko dan sembako seperti ini. Dan jika sudah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma, kemudian tekan enter. Maka jika berhasil maka tampilannya seperti ini. Kemudian untuk menggunakan database yang baru kita buat tadi, caranya yaitu kita tuliskan use spasi nama database yang barusan kita buat, lalu diakhiri dengan titik koma, kemudian tekan enter. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat tabel. Caranya gunakan sintak create, lalu table, lalu nama table sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan membuat table barang, lalu buka kurung, ID barang, lalu integer atau int saja singkat, isi sesuai keinginan kalian nilainya, lalu jadikan primary key dan not null. Kemudian field selanjutnya saya akan memberikan nama fieldnya nama barang, lalu seperti ini, kemudian not null, lalu selanjutnya harga, dan tutup kurung, lalu titik koma. Jika sudah, tekan enter. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan tabel lagi. Caranya sama seperti yang barusan, yaitu create table. Di sini saya akan membuat atau memberi namanya table pembeli. Kemudian buka kurung, ID pembeli, lalu jadikan primary key, lalu nama pembeli,
10.00. Kemudian saya akan berikan field jenis kelamin singkat saja. Lalu tutup kurung dan titik koma. Kemudian tekan enter. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian jika kita ingin menampilkan tabel yang sudah kita buat tadi, kita gunakan sintak show lalu tables dan titik koma lalu tekan enter. Nah, ini tabel yang sudah, atau daftar tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian jika kita ingin menampilkan field yang ada tabel masing-masing tabel ini, caranya yaitu tuliskan describe spasi mau tabel apa. Kalau di sini saya akan menggunakan atau melihat tabel barang, lalu titik koma. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan satunya lagi, kita akan coba lihat pembeli start. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di tabel pembeli kalian ingin menambahkan fieldnya lagi, yaitu kita bisa menggunakan sintak alter table, lalu nama tabelnya apa, tabel pembeli, terus add, terus masukkan nama field yang ingin kalian tambah. Di sini saya akan menambahkan nama fieldnya yaitu alamat, lalu value-nya saja, lalu not null, lalu titik koma, kemudian enter. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Kita lihat. Nah, field alamat sudah berhasil ditambahkan. Nah, jika kalian ingin menghapus field, salah satu field yang ada di sini, kita bisa gunakan sintak alter table, lalu nama tabelnya apa, pembeli, lalu saya akan menghapus atau ketikkan drop dan pilih field yang ingin dihapus. Di sini saya akan menghapus field jenis kelamin seperti ini, titik koma jangan lupa, lalu tekan enter. Nah, jika sudah maka tampilannya akan seperti ini jika berhasil ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, lihat di sini masih ada jenis kelamin dan sini sudah tidak ada, berarti sudah berhasil ya. Selanjutnya